Halo semuanya, welcome to Cianipik. Ayo, sekarang kita mau naik taksi. Salah, naik bis. Kita naik bis. Halo semuanya, welcome to Cianipik. Dan Cianipik sekarang mau naik bis, teman-teman. Dan ini dia adalah rute perjalanan bis di Singapura. Jadi teman-teman, kalau naik bis di Singapura, teman-teman harus memperhatikan nomor-nomor bis yang teman-teman naikin ya teman-teman. Karena kalau nomor bisnya salah, teman-teman bisa ngulang lagi perjalanannya, akan semakin jauh. Jadi nomor bisnya itu akan menentukan tujuan teman-teman mau kemana. Jadi misalnya kalau teman-teman mau ke Orchard atau ke Somerset atau ke Paragon atau ke Marina Bay, teman-teman bisa naik bis. Diperhatikan ya teman-teman, itu ada rute-rute harus naik bis nomor berapa. Dan kita sekarang lagi nungguin bis mau ke hotel. Nungguin bis ya. Jadi teman-teman, sebelum kita mau naik bus di Singapura, kita harus tahu banget panduan-panduan sebelum naik bus di Singapura. Panduan yang pertama, kita harus selalu menunggu bus itu di halte bus ya, atau bahasa Inggrisnya itu bus stand. Karena bis itu tidak akan berhenti di sembarang tempat dan kita tidak bisa naik di sembarang tempat. Nah, sebelum kita mau berangkat kemana ya, kita harus melihat sistem mapnya bus ya. Di sini ada nomor-nomor busnya ya. Jadi kalau ke sini pakai nomor bus ini, kalau ke sini pakai nomor bus ini ya. Jangan sampai salah ya teman-teman, karena bisa tambah jauh atau bisa nyasar juga gitu. Jadi teman-teman sebelum naik bis, teman-teman harus membaca panduan busnya mau stop di mana, tujuan busnya mau kemana ya, biar cepat sampai. Naik bis kita harus langsung bayar ya teman-teman, bisa menggunakan cash ataupun pakai kartu MRT Asset Link. Jika kita menggunakan uang tunai, supir tidak akan mengembalikan kelebihan bayar ya teman-teman, karena sistemnya itu masukkan uang tunainya ke kotak yang sudah ditentukan. Kotaknya itu tembus pandang, mirip sekali seperti kotak amal di Indonesia. Nah, biaya kalau kita naik bus itu ke Singapura itu biasanya biayanya sekitar $1 ya. Berbeda-beda, tapi kalau menggunakan uang cash, teman-teman bisa tanya ke supirnya kalau pakai uang cash berapa biayanya. Untuk stop bis, kita biasanya harus pencet bus stop. Jadi nanti bis akan berhenti di halte terdekat ya teman-teman. Dan turun bis biasanya dari pintu belakang ya teman-teman. Kalau normal itu melewati pintu belakang. Dan kalau kita menggunakan Asset Link, pas sebelum turun kita harus tap lagi, karena di situ yang menentukan jauh dekatnya jarak kita dan akan berpengaruh ke tarif yang dipotong. Apabila tidak tap, maka kita akan di-charge jarak terjauh. Jadi harus diperhatikan ya teman-teman. Jadi naik bus harus tap, turun bus juga harus tap kartu MRT Asset Link. Dan ini dia suasana ketika aku naik bis ya. Ini aku naik bis 2 lantai dan aku duduknya di lantai paling atas. Jadi aku bisa melihat suasana kota Singapura dari lantai 2 bis ya teman-teman ya. Bagus banget ya kota Singapura ini, negara Singapura ini. Kotanya sangat-sangat bersih, rapi dan disiplin ya ini.
menyeberang jalan pun ya teman-teman ya, kita harus menyeberang di tempat menyeberang jalan teman-teman. Kak, itu nggak boleh, kalau kita menyeberang jalan sembarangan itu nggak boleh loh teman-teman, itu bisa kena denda. Jadi kita harus benar-benar mematuhi peraturan yang ada di negara Singapura, sangat-sangat ketat sekali, dan kamera di mana-mana. Nah, oke teman-teman, sekian dulu review dari aku mengenai negara Singapura, jalan-jalan menggunakan bus lantai 2. Semoga terhibur. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Bye bye. See you on the next video, teman-teman.